Salam sehat dan belajar di rumah. Sebelum belajar, marilah berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kompetensi dasar yang kalian kuasai hari ini adalah menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga sistem pencernaan. Nah, Ibu beri judul Nutrisi Tubuh Manusia. Perhatikan animasi tersebut. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan fungsi bahan makanan dengan benar. Yang kedua, menganalisis kebutuhan energi sehari-hari dengan benar. Mengapa manusia perlu makan? Mari kita bahas bersama-sama. Tubuh kita membutuhkan energi untuk setiap kegiatan aktivitas. Bahkan untuk menghirup napas saja, kita membutuhkan energi. Setiap aktivitas membutuhkan energi yang berbeda-beda. Nah, jumlah energi yang dibutuhkan tubuh diperoleh dari makanan. Satuan yang digunakan adalah kalori. Alat yang digunakan untuk mengukur kalori adalah kalorimeter. Nah, 1 gram karbohidrat itu sama dengan 4,1 kilokalori. 1 gram lemak sama dengan 9,3 kilokalori. Nah, 1 gram protein sama dengan 4,1 kilokalori. 1 kilokalori itu sama dengan 1000 kalori. Sama dengan 4200 joule. Ini berhubungan dengan pelajaran fisika ya tentang energi. Nah, keseimbangan energi dapat terjadi jika energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Baiklah, kita bahas satu persatu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama adalah karbohidrat. Nah, setiap molekul karbohidrat terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat merupakan sumber utama energi. Nah, terdapat 3 jenis karbohidrat, ada gula, pati, dan serat. Konsumsi karbohidrat berlebihan akan menimbulkan penyakit gula atau yang sering disebut dengan diabetes mellitus. Nah, kadar gula darah normalnya itu antara 60 sampai 100 mg per desiliter saat kondisi tidak makan atau puasa. Maksimal 140 mg per desiliter setelah makan. Nah, itu contoh dari hasil olah karbohidrat yang ada di kehidupan kita sehari-hari ya. Ada roti, ada mie, mungkin yang sering mie ya. Dan berbagai jenis makanan lain yang terbuat dari tepung dan gandum. Nah, ini yang kita konsumsi sehari-hari sebagai makanan pokok. Yang kedua, protein. Molekul sederhana protein adalah asam amino yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Nah, kadang-kadang ada belerang. Protein selain sebagai penghasil energi, berfungsi pada proses pertumbuhan, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembentuk enzim, hormon, dan antibodi. Nah, kekurangan protein mengakibatkan penyakit yang disebut kwashiorkor atau dan maramus. Nah, protein ada 2 macam. Ada yang disebut protein nabati, itu contohnya sumbernya ya. Lalu itu yang dalam bentuk olahan yang sering kita makan dalam sehari-hari, tahu dan tempe. Nah, yang kedua protein hewani, itu contohnya, nah mungkin yang banyak di sekitar kita itu adalah telur dan ikan. Itu juga sumber protein yang bagus. Yang ketiga, lemak. Nah, lemak sederhana adalah gliserol dan asam lemak. Terdiri dari unsur karbon,
hidrogen, dan oksigen. Nah, ada dua macam lemak, ada yang disebut lemak baik dan ada yang disebut lemak jahat. Lemak baik sama dengan HDL, high density lipoprotein, diperlukan tubuh untuk membantu mengontrol mood, mengatasi kelelahan, mengontrol berat badan, menurunkan risiko penyakit jantung, menurunkan kadar kolesterol, serta gula darah. Sedangkan lemak jahat sering disebut juga dengan low density lipoprotein (LDL). Berlebih itu dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Ada dua macam lemak. Yang pertama lemak nabati, itu contohnya yang berasal dari tumbuhan, ya. Lalu kemudian ada yang disebut lemak hewani, berasal dari hewan. Nah, contoh olahannya itu, ya. Lemak tidak berarti minyak, ya, tapi di dalam minyak biasanya ada lemaknya. Lalu yang keempat, vitamin. Ada banyak jenis vitamin, ya. Jadi silahkan dilihat di situ fungsinya dan sumber makanan yang mengandung vitamin tersebut. Kalau tidak bisa kalian buka dalam buku cetak kalian masing-masing, ya. Nah, pada dasarnya vitamin itu ada dua macam. Ada yang larut dalam air dan ada yang larut dalam lemak. Yang larut dalam air adalah vitamin B dan C. Tadi vitamin B banyak jenisnya, ya, B12, ada B1, ya. Kemudian yang larut dalam lemak itu adalah vitamin A, D, E, dan K. Nah, sumber vitamin itu biasanya banyak pada buah-buahan, lalu sayuran hijau, dan sayuran yang berwarna lainnya. Itu contoh-contohnya. Yang kelima, mineral. Mineral ini juga banyak, tapi pada dasarnya dibagi menjadi dua. Ada yang disebut mineral makro dan ada yang disebut mineral mikro. Silahkan kalian baca juga di situ fungsinya serta sumbernya. Ya. Nah, kalau tidak juga silahkan dibuka di buku cetak kalian masing-masing, bisa dibaca, ya. Jumlah kebutuhan kalori per hari didapatkan dengan memperhitungkan BMR dan tingkat aktivitas harian seseorang. Rumus yang paling banyak digunakan oleh ahli gizi untuk menghitung BMR adalah rumus Harris-Benedict. Rumus ini dihitung berdasarkan usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Untuk laki-laki, 88,4 ditambah 13,4 dikali berat badan dalam satuan kilogram, ditambah 4,8 dikali tinggi badan dalam satuan sentimeter, dikurangi 5,68 dikali usia orang tersebut. Ya. Lalu untuk wanita, 447,6 ditambah 9,25 dikali berat badan dalam satuan kilogram, ditambah 3,10 dikali tinggi badan dalam satuan sentimeter, dikurangi 4,33 dikali usia orang tersebut. Nah, hasil perhitungan BMR kemudian dikalikan dengan angka aktivitas harian rata-rata orang tersebut. Angka ini berkisar antara 1,2 sampai 1,9, tergantung dari seberapa tinggi aktivitas harian seseorang. Semakin jarang seseorang melakukan aktivitas fisik, semakin rendah pula angka aktivitas hariannya. Nah, sebagai contoh, seorang pria pekerja kantoran berusia 50 tahun dengan berat badan 70 kg, tinggi 180 cm, dengan tingkat aktivitas harian tergolong rendah karena rata-rata pekerjaan hariannya dilakukan sambil duduk. Maka BMR, basal metabolic rate, pria ini adalah
88,4 ditambah 13,4 dikali 70 ditambah 4,8 dikali 180 dikurangi 5,68 dikali 50 sama dengan 1606,4 kilokalori. Karena pria ini termasuk jarang berolahraga dan tidak aktif, angka aktivitas hariannya berada di angka 1,2. Artinya, untuk menjaga tubuh tetap agar bekerja dengan baik, jumlah kebutuhan kalori per hari pria ini adalah 1606,4 dikali 1,2. Hasilnya 1927,68 kilokalori. Atau paling tidak dia harus memasukkan energi sebesar 1900 kilokalori. Nah, Ibu tampilkan piramida nutrisi agar kita memiliki gizi yang seimbang di dalam tubuh. Nah, perhatikan ya, tingkat paling bawah pada piramida itu adalah karbohidrat. Bisa berbagai macam jenis ya yang dimakan di situ. Lalu tingkat kedua itu adalah sayuran dan buah-buahan. Di situ juga sudah ada porsi yang perlu dimakan seberapa banyak. Lalu di tingkat yang ketiga itu adalah lauk pauknya untuk memenuhi protein dan juga lemak ya. Lalu kemudian di tingkat yang keempat atau paling atas, paling puncak itu adalah jumlah gula, garam dan minyak yang dapat dikonsumsi ya. Lalu ditambah dengan air putih 8 gelas. Nah, lalu di bagian dasarnya setelah kalian melakukan atau mengkonsumsi sesuai dengan piramida nutrisi itu agar seimbang harus diimbangi dengan aktivitas fisik seperti berolahraga, jalan-jalan, ya, lalu bekerja. Misalnya di situ dicontohkan menyapu ya, tapi pekerjaan lain juga bisa kalian lakukan. Ya, jangan lupa mencuci tangan dan kemudian memantau berat badan sehingga memiliki porsi tubuh atau berat badan yang ideal. Nah, sekian dulu penjelasan dari Ibu tentang nutrisi tubuh. Ya. Tugas kalian adalah menghitung kebutuhan energi kalian sendiri beserta kebutuhan energi kedua orang tua kalian. Silahkan dibuat di kertas lembar, lalu nanti masukkan ke dalam map plastik masing-masing. Ya. Nah, setelah belajar hari ini, silahkan kalian berdoa menurut agama masing-masing. Terima kasih atas ketekunan kalian dan semangatnya.